Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Irma dari kelas 12 MIPA 4 absen 4. Jadi ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang struktur kecambah dikotil dan monokotil. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang struktur kecambah dikotil dan monokotil. Yang pertama itu dikotil. Pada struktur dikotil itu ada yang namanya selubung biji atau pada gambar yaitu kulit biji. Jadi, selubung biji atau kulit biji ini adalah selaput tipis yang akan melindungi biji dari kerusakan dan juga mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Kemudian ada kotiledon. Jadi kotiledon itu letaknya di sini, di daerah ini. Ini yang kuning ini. Kalau dilihat dari warnanya bisa kita simpulkan kalau kotiledon itu merupakan bagian paling besar dari si embrio ini, dan dia itu berisikan cadangan makanan untuk si embrio. Kemudian ada si embrio itu sendiri, yaitu calon tumbuhan baru yang akan menyatukan dua kotiledon. Jadi di sini ada dua kotiledon kanan dan kotiledon kiri. Itu akan disatukan menjadi satu. Kemudian pada embrio ini memiliki bagian yang bernama poros embrio. Dia letaknya itu menempel pada kotiledonnya di sini. Nah, kemudian ada epikotil. Epikotil itu bagian dari embrio yang letaknya di atas poros embrio. Jadi letaknya di sini. Kemudian ada plumula. Plumula itu calon daun pada embrio. Dia letaknya di ujung epikotil. Jadi ini epikotil dan ini ujungnya. Nah, ini plumula namanya. Kemudian kalau tadi ada epikotil, maka ada hipokotil. Kalau epikotil itu bagian terletaknya di atas, kalau hipokotil itu letaknya di bawah. Jadi ini hipokotil itu bagian embrio yang letaknya di bawah poros embrio. Kemudian ada radikula. Ini radikula. Letaknya itu di ujung hipokotil ya. Dia itu merupakan calon akar pada embrio. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelahnya itu, ini adalah radikula. Nah, kemudian ini adalah calon akarnya. Nah, dia akan bertumbuh menjadi akar seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke monokotil. Oke, strukturnya itu ada yang pertama ada endosperm. Endosperm itu bagian terbesarnya dari si monokotil. Dia itu tempat menyimpan cadangan untuk si embrio. Kemudian ada jaringan buah atau di sini ini namanya jaringan buah. Dia itu sebagai pelindung biji yang nantinya akan menjadi calon individu baru. Kemudian ada skutelum. Skutelum ini sebenarnya dia itu modifikasi dari kotiledon. Jadi dia itu fungsinya untuk menyerap makanan dari si endosperma untuk diberikan ke embrionya. Kemudian selanjutnya ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Kemudian ada plumula. Plumula itu ujung atas embrio. Dia itu nanti akan berkembang menjadi daun ya, seperti yang tadi saya bilang pada tanaman dikotil itu, plumula itu sebagai calon daun. Kemudian ada koleoptil. Koleoptil itu dia itu struktur yang berfungsi untuk melindungi si plumula. Kemudian ada radikula. Radikula itu sama ya, ujung bawah dari embrio, dia itu akan menjadi akar. Ini radikulanya di sini, dia akan berubah menjadi akar. Kemudian ada koleoriza atau sel udang. Dia itu struktur dari monokotil yang akan melindungi si radikulanya. Jadi dia letaknya di bawah radikula ya. Oke, jadi itu struktur dari dikotil dan monokotil. Sekarang kita ke perbedaan dikotil dan monokotil. Untuk dikotil itu bijinya berkeping dua dan dia itu menyimpan cadangan makanannya di kotiledon. Kemudian pada plumula dan radikula itu tidak ada yang melindungi. Sedangkan monokotil dia itu biji berkeping satu. Kemudian cadangan makanannya di endosperma.
dan pemulanya itu dilindungi oleh koleotil dan radikulanya itu dilindungi oleh koleorizat. Jadi sebenarnya dikotil itu memiliki endosperm yang berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Tapi cadangan makanan itu diserap oleh kotiledon sehingga endospermnya menghilang dan menyisakan kotiledon yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang baru. Sedangkan pada monokotil, ia masih tetap mempertahankan si endospermnya itu karena endosperm dan kotiledon itu memiliki tugas yang berbeda atau memiliki fungsi yang berbeda, sehingga pada monokotil tetap ada endospermnya. Sekian penjelasan materi biologi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton.